Kedua, setelah dekat iman, dekat dong sholat. Sholat mana? Saya belum zikir. Tar dulu deh. Yang pokoknya dulu sholat. Begitu Anda yakin kepada Allah dan sholat, itu mendekat kepada sumber cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan, kesempatan yang diberikan kepada kita sehingga malam ini kita berada di masjid dalam suasana i'tikaf. Kita sedang memakmurkan masjid, sedang mengisi kegiatan Ramadan. Apalagi masjid kita masjid baru. Hadirin, Al-Quran menjelaskan tentang manusia terbagi dua. Ada aspek luar. Aspek luar itu manusia terkait dengan jasad, dengan tubuh, dengan badan. Nah, ini aspek luar. Ada kebutuhan makan, ada kebutuhan minum, ada kebutuhan biologis. Tapi aspek luar ini tidak bisa lepas dengan aspek dalam. Kita sering lupa ada aspek dalamnya. Aspek dalamnya itu ada 4. Kalau aspek luar cuma 1. Nah, aspek dalam yang 4 itu, pertama, manusia memiliki ruh. Kedua, manusia memiliki naf. Naf itu jiwa. Nun, fa, sin, nah. Ketiga, memiliki kolbu. Ruh, naf, kalbu. Ini sering dirumuskan dengan mental. Keempat, memiliki akal. Apa hubungannya dengan puasa? Ingat, saya ingin mengulang. Aspek luarnya 1, badan, tubuh. Aspek dalamnya ada 4, ruh, naf, jiwa, qalbu, akal. Nah, yang pertama terbentuk itu manusia, tubuh. Itu lebih dulu terbentuk. Sejak pertemuan sperma dengan sel telur terjadi pembuahan, itu aspek fisik, aspek biologis. Berlangsung selama 16 minggu. Lalu Allah tiupkan ruh. Sejak itu manusia memiliki kehidupan yang mandiri. Nah, sejak ditiupkan ruh sampai sekarang ini, nanti ada saatnya berpisah. Saat kematian terjadi. Berapa lama nih menyatu? Hanya Allah yang tahu. Sekarang kita baru bisa menghitung sampai hari ini. Ada yang sudah 70, ada yang 67, ada yang 64, ada yang 61, dan seterusnya. Ketika ruh berada pada tubuh itu, nanti ada 3 kecenderungan manusia. Ruh itu milik Allah, dan Allah tidak memberikan, Allah hanya menitipkan. Jadi manusia itu selama hidup hanya ada hak
untuk hidup, hak untuk menggunakan, hak untuk memakai, hak memanfaatkan, tapi tidak memiliki. Tetap saja yang pemiliknya Allah. Karena itu kalau tidak mengabdi sama Allah tuh, kebayang Allah marahnya, murkanya. Gitu. Apalagi digunakan untuk melawan Allah, padahal punya Allah. Gitu. Nah, itu. Nah, itu. Jadi ada 3 modelnya. Ada yang suasana jiwa itu napasa, bernapas, tandanya hidup. Jiwa itu nafsu, artinya dorongan. Jiwa itu nafasa, kompetisi, berlomba kita. Ada keinginan, ada dorongan, ada kompetisi. Kalau yang mengikuti kepentingan fisik, jadi yang dominan itu kepentingan perut, untuk makan, untuk minum. Kepentingan di bawah perut, bawaannya hanya urusan seksual. Berat ke bawah itu, berat ke kepentingan perut, berat kepentingan perut 2, makan, minum, lalu hubungan seksual. Nanti cita rasanya terbentuk. Cita rasanya itu ya cari kepuasan, cari kelezatan, cari kenikmatan yang sifatnya fisik, dari makanan, dari minuman, dari kuliner. Itu saja cukup berat untuk berpuasa. Boro-boro puasa tingkat tinggi, tingkat dasar saja, menahan makan, menahan minum, nggak sanggup, terlampau berat. Capek banget puasa, menahan makan, menahan minum, tidak perlu. Karena arus utamanya di sekitar kebutuhan kuliner. Berat. Orang ini kalau tidak mendapatkan kasih sayang Allah, dalam Al-Quran, kalau fadlullah, sekiranya Allah tidak memberikan pengampunan karunia, berat untuk dekat dengan Allah, untuk merasakan bahwa kita makhluk rohani, untuk menyadari kita akan kembali ke hadirat Allah, jadi akan mati lah konkretnya, akan berpisah dari itu nggak nyandak itu bahasa daerah, nggak kepegang, tidak connect. Makanya perlu puasa itu untuk meningkatkan gitu. Jangan sampai nggak bisa terbang rendah. Coba kita perhatikan. Mungkin hari pertama, hari kedua, tapi nanti begitu hari keempat kita di pasar coba, nggak terasa Ramadan itu. Tidak terasa. Ini secara sosiologis kita tidak dalam kerangka merendahkan mereka, tidak. Ini dalam kerangka menjelaskan saja secara ilmiah, sumbernya ada. Tidak menilai, tidak menjudge bahwa mereka buruk, kita baik, enggak. Bukan itu konteksnya. Itu sedang menjelaskan. Tuh, nah, tentu ini hanya kebaikan Allah saja yang akan menyelamatkan kalau kondisi seperti ini. Namanya fadlullah, karunia Allah. Gimana supaya kita bisa napnya di arus kedua atau ketiga? Ada power. Nah, gimana caranya untuk dapat power? Masih ada waktu ya, sedikit ya. Saya hanya ingin jelaskan gimana supaya naik kelas gitu. Ada power. Gini, ada power itu. Waktu lahir bersih, sejak Allah tiupan seluruh ke dalam tubuh itu bersih, sejak lahir bersih, sejak kecil bersih. Karena itu sederhananya bersih itu begini. Nah,
keadaan jiwa yang bersih itu ada barometer, ada cerminnya kalbu. Jiwa bersih, kalbu juga bersih. Karena kalau jiwa itu intinya, kalbu hanya cermin, manifest, cermin saja, mantul. Jadi monitornya kalbu, ingin melihat jiwa ya lihat kalbu jiwa gitu. Tapi intinya di jiwa. Nah, kalbu itu terbagi 4. Sederhana saja, yang pertama bercahaya, memiliki nur. Nah, ini masih dikira nur kan cahaya. Setiap orang terlahir dengan jiwa bersih, kalbu bersih, maka disebut bercahaya. Kedua, bisa menerima cahaya. Keempat, menyimpan cahaya. Kelima, memancarkan cahaya. Keempat, bercahaya, menerima cahaya, menyimpan cahaya, memantulkan cahaya atau memancarkan. 4. Nggak boleh keliru. Al-Ghazali nyebut 4, saya dapat 5. Pasti berdosa nambahin. Nggak sesuai. 4. Nah, gimana supaya kita bisa menerima cahaya? Itu aja dulu. Gimana caranya? Kan kalau bercahaya udah bercahaya mudah dari sononya lah kalau bahasanya. Jadi tinggal nomor 2, gimana supaya bisa menerima cahaya? 3 langkah. 1, yakin ada cahaya. Allahu nurus samawati. Allah. Tanpa iman nggak bisa. Nah, kan kita sudah punya modal iman. Alhamdulillah ya Allah. Beruntung sudah beriman. Punya modal tuh. Iman, berarti ini yakin. Kedua, setelah dekat iman, dekat tuh. Sholat mana? Saya belum zikir. Tar dulu deh. Yang pokoknya dulu, sholat. Begitu ada yakin kepada Allah dan sholat, itu mendekat kepada sumber cahaya. Makanya nomor 1, saya tuh kalau sama anak, ini ada anak saya dia, kalau kamu nggak sempat baca Quran, baiklah sholat, jangan tinggalkan sholat. Kepada mahasiswa, sholat. Nggak apa-apa. Dibilang bapak saya masih, kan saya dianggap di kampus, udah guru besar ngajarnya masih nanamkan sholat itu terserah mahasiswa. Nggak bisa, saya tanya. Nggak bisa, dosa saya kalau nggak nanya. Ngajar akhlak, saya sholat. Nah, saat sholat itulah terhubung dengan cahaya berapapun. Jadi karena terhubung, Allah berikan cahaya ke dalam pikiran, ke dalam perasaan nurani. Karena kita beriman, lalu terhubung, kita sujud, kita mendekat. Al-Quran yang mengatakan wasjud waqtarib, sujud dan dekatkan dirimu. Itu ayat pendek saja itu. Begitu sujud dan dekat, apapun kualitasnya, apa kurang khusyuk, bacaan kurang baik, itu nomor kedua. Sholat aja dulu. Begitu sholat terhubung dengan sumber cahaya. Nah, nanti karena sholat itu ada doa, ada permohonan, ada munajat, maka Allah akan berikan cahaya. Pikiran jadi terang, perasaan jadi tenang, nurani. Bahwa nanti berdosa kotor lagi, nggak kotor-kotor banget, kompetisi saja. Dibandingkan kotor terus, tapi nggak. Apa nggak bersih? Emang. Coba tinggalkan sholat, kotor terus. Nah, begitu sholat ini makin khusyuk, makin bersih, cahayanya makin terang, frekuensinya tinggi, alirannya mengalir, lalu tersimpan. Lah, maka kalbu menerima cahaya. Kalau besar, insyirah, perluasan
cahaya. Nah, dengan cahaya itulah bisa lebih sabar, bisa lebih tenang, bisa lebih damai, bisa mengendalikan pikiran, bisa. Jadi puasanya bisa meningkat. Mantul. Kalau cahayanya besar, mantulnya besar. Kalau cahayanya kecil, mantulnya kecil. Nggak apa soal mantul. Mantul itu minimal terang untuk dirinya lah. Nah, memang bisa mantul. Pertama balik kepada Allah. Nanti ketagihan maksudnya mantul itu. Oh, sholatnya enak. Nanti duhur, sholat, asar juga tergerak untuk sholat, maghrib terus. Jadi kalau tidak sholat, ada sesuatu yang gelisah. Nah, itu tandanya bekerja di cahaya. Rawatannya itu. Terus. Tapi jangan lupa, habis sholat beristighfar, itu juga akan membersihkan. Berdoa, memohon, berzikir. Nah, itu kelengkapan-kelengkapannya. Baca Quran. Tapi nanti akan lebih besar kalau sedekah. Infak itu ketarik lebih ke arus cahaya itu. Luar biasa. Sedekah itu menarik. Infak menarik. Karena itu ke atas jalan, ke samping terus saja memberikan makna. Tapi di ujung ayat Allah mengingatkan, "Fala tuzaku anfusakum." Jangan merasa suci ya. Itu surat An-Najm. Kalau sudah bekerja begini, jangan merasa sudah bersih. Lebih baik, ya Allah, saya sedang berusaha ingin bersih. Ya Allah, saya ingin dapat pengampunan, ingin saya dapat keriduan, ingin jadi yang baik. Terus saja memohon. Tapi jangan mengaku, mengklaim, menilai aku sudah. Al-Quran yang melarang, surat An-Najm ayat 32. Wa a'lamu biman ittaqa. Allah yang lebih tahu siapa di antara kalian yang bertakwa. Boleh jadi mungkin anak remaja, boleh jadi lansia, boleh jadi siapa saja. Karena itu di antara kita tidak ada yang saling merendahkan satu sama lain. Karena rahasia Allah. Gitu. Siapa yang paling cekas? Apa cekas? Yang paling bersinar. Oh ini tiba-tiba bahasa daerah keluar nih. Tiba-tiba siapa yang paling bersinar? Ditutup dengan Allah, wa a'lamu biman ittaqa. Biarlah Allah yang lebih tahu siapa yang paling cemerlang, paling bersinar, paling bagus. Itu saja yang disampaikan ya. Jadi intinya sholatlah, lengkapi dengan zikir, dengan doa, dengan baca Quran, dengan kebaikan-kebaikan. Insya Allah yakin Allah akan berikan karunia kepada kita. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kelebihan waktu. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi